Baik, bisa dilihat di tampilan di depan, ada contoh kewajiban anak di sekolah. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian dari kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, kalau kewajiban itu apa ya? Sesuatu yang kita harus kita lakukan. Jadi boleh nggak kira-kira kalau kita menuntut hak kita tapi kita belum melaksanakan kewajiban, boleh nggak anak itu? Tidak boleh. Jadi duluan kewajiban atau hak? Kewajiban. Tidak boleh ya kalau seandainya kita mendahulukan hak kita, padahal kita belum menjalankan kewajiban. Nah, yang pertama adalah datang ke sekolah secara teratur. Contohnya apa? Ada yang tahu? Datang ke sekolah secara teratur. Di sini kita masuknya jam berapa, Nak? 7.15. Boleh nggak kalau seandainya 7.15, lalu kita datangnya 7.30? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti terlambat. Itu datang sebelum 7.15 itu kewajiban atau hak ya? Kewajiban. Kemudian mengikuti pelajaran dengan serius. Kalau di kelas ada yang main-main, misalkan ada yang ngobrol, itu serius apa enggak? Enggak serius. Contoh yang serius itu seperti apa, Nak? Kira-kira Ibu tanya. Memperhatikan guru baik-baik, duduk rapi, pintar, tidak mengobrol, ya, good job. Saya lagi apa? Berjalan-jalan, pintar. Itu contoh dari mengikuti pembelajaran dengan serius. Selanjutnya mengerjakan tugas sekolah. Kita sering diberikan PR oleh ibu guru kita nggak? Bapak guru? Sering. Nah, PR itu apa singkatannya? Pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan yang dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di sekolah, PR bukan? Bukan. Jadi harus dilakukan di rumah ya. Dan Ibu yakin nih, di ruang kelas ini nggak ada lagi anak-anak Ibu ya yang masih mengerjakan PR-nya di sekolah ya. Selanjutnya menghormati guru dan teman, mematuhi aturan sekolah. Contohnya kalau kita upacara. Nah, seandainya kita diperintahkan untuk memakai apa aja, Nak? Topi, dasi, sus, kaos kaki, sepatu, baju, androk sekolah, seragam, apalagi ya? Celana, iya, baju. Nah, terus juga upacara setiap hari Senin. Kalau kita masih malas, enggan untuk mengikuti upacara, itu salah nggak kira-kira? Salah. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan kewajiban itu tadi, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau waktunya Senin pagi kita mau upacara, jadi kita harus siap-siap untuk baris, ya. Tidak boleh masih lari ke sana ke sini. Selanjutnya menjaga kebersihan dan keteraturan. Contohnya apa? Menjaga kebersihan dan keteraturan. Ibu tanya. Membuang sampah, terus menyapu, mengepel, menyuci piring, beresin kamar, apalagi? Udah? Sudah? Menjaga. Tidak boleh contohnya kita mau coret-coret dinding pakai pena, coret-coret pakai spidol mejanya, nggak boleh nggak ya? Kita harus menjaga kebersihan dan keteraturan di sekolah. Itulah dia dari contoh apa? Kewajiban di sekolah. Selanjutnya, kalau kita sudah menjalankan kewajiban, kita layak mendapatkan apa? Hak itu pengertiannya apa, Nak? Sesuatu yang
kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban pintar. Nah, di sini ada mendapatkan pendidikan. Ibu tanya, contoh dari mendapatkan pendidikan itu apa ya? Mendapatkan pendidikan yang layak. Mendapatkan pendidikan yang layak, contohnya apa? Juna. Sekolah, ya? Apa? Kursi. Iya benar. Kalau kita sekolah nggak ada kursi nggak bisa duduk. Iya. Selanjutnya, mengungkapkan pendapat, mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya apa aja, Nak? Papan tulis, spidol, penghapus, pintar, tas, apa lagi? Kelas, lemari, kemoceng, banyak sekali fasilitas yang kita dapatkan sebagai seorang siswa di sekolah. Supaya apa? Itu memang sudah hak kita, Nak. Setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah, lalu sekolah memberikan kita hak yang layak untuk mendapatkan fasilitas. Pintar. Selanjutnya, mendapatkan informasi. Seandainya besok ada tanggal merah memperingati hari raya Idul Fitri, seandainya cuti. Nah, itu sering nggak dapat informasi dari ibu guru, hari ini akan libur. Benar kan? Setiap itu tidak hanya Idul Fitri, setiap tanggal merah, ya. Misalkan hari raya Nyepi ada, ya. Hari raya apa lagi yang libur-libur, nah tanggal merah. Itu kita mendapatkan informasi bahwa hari ini tidak sekolah karena libur. Nah, itu adalah hak kita untuk memperoleh informasi. Jangan nanti tiba-tiba kita ke sekolah, taunya sekolah tutup, nggak sekolah ternyata libur. Berarti kita harus mendapatkan informasi. Selanjutnya yaitu memperoleh bimbingan. Ibu tanya, kalau ada yang kebingungan mengerjakan soal atau tugas sekolah, ibu gurunya pasti membantu kan menjelaskan? Iya kan? Betul? Iya. Kalau ada yang bingung, nggak boleh, Nak, tanya dengan teman ataupun apalagi saling menyontek. Jadi kita harus bertanya, berusaha, ya, untuk mendapatkan bimbingan. Selanjutnya, nah itulah dia dari materi tentang hak dan kewajiban. Kira-kira setelah ibu paparkan materi ini, ada nggak yang mau ditanya? Ada nggak bedanya antara hak dan kewajiban? Bedanya apa? Kalau hak itu diterima, kalau kewajiban dilakukan. Berarti kalau jangan terbalik, ya. Hak itu yang kita terima, kewajiban yang kita lakukan. Kalau ada yang bilang hak itu yang kita lakukan, benar apa salah ya itu? Salah. Nah, kalau kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan, benar atau salah? Benar. Berarti benar ya, tidak ada yang tidak mengerti lagi apa itu perbedaan hak dan kewajiban. Pintar. Nah, pegel ya, Nak, ya? Masih semangat kan? Masih? Ya dong, harus masih. Nah, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Bisa? Bisa. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Pintar. Lagi dong, Ibu lagi mau tepuk semangatnya. Semangat. Ya, pintar ya. Nah, selanjutnya setelah kita memaparkan materi tadi dari tentang hak dan kewajiban, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang dilakukan secara berkelompok. Di sini ada 5 kelompok, ya. Nah,
Instruksinya nanti dibaca di bagian halaman terakhir mengenai petunjuk pengerjaan PLKPD dari hak dan kewajiban. Ada nama kelompok, kelasnya, kemudian hari dan tanggal. Nah, dibaca ya, tugas instruksinya jelas. Nah, Ibu bagikan kepada setiap kelompok untuk dikerjakan ya nak ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yuk, diisi sesuai dengan instruksi soal yang ada di LKPD ya. Diisi, jangan lupa dia isi nama kelompoknya. Isi nama kelompoknya. Kelasnya. Ya. Iya, diisi nak. Diisi, tulis nama dan juga kelasnya. Iya. Iya, nama tulis. Ya, diisi. Ada 4 anggota. Nama nak, namanya, nama kelompoknya, nama masing-masing. Irul, terus Fendi, Jody, Narsi. Sudah diisi? Ini. Nah, ini diisi juga kelasnya, tanggalnya juga. Ya. Ini, iya, nama kalian masing-masing. Iya, nama siswa. Jangan lupa diisi ya, namanya, kelasnya. Namanya diisi. Di sini. Kalau ada yang bingung atau ada yang tidak tahu instruksi, ditanyakan dengan ibu guru. Ya, itu ya Rabu tanggal 9 Oktober 2020. Masing-masing diskusi ya jawabannya. Berbagi. Judulnya itu ada di bagian tengah nak, judul instruksinya. Nah, hak anak. Kalau ada yang belum dipahami, ditanyakan dengan ibu guru ya. Kalau masih ada yang bingung.
situ tabelnya ada berapa? 10. Nggak ada yang kurang kan dari 10? Lengkap ya, lengkap. Masing-masing kelompok lengkap? Lengkap. Iya, benar. Kewajiban berarti yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Ini hak, berarti sesuatu yang kita terima. Ya, sudah. Pintar. Coba dicek lagi ya. Kalau misalkan ada yang bingung, ini tugasnya apa? Hak sebagai siswa di sekolah. Ya, dicek lagi sembari kita menunggu teman-teman yang dari kelompok lainnya ya. Ya, kewajiban berarti hal yang kita lakukan sebagai seorang siswa. 10 tabel itu harus diisi jawaban semua, tidak boleh ada yang kosong ya. Ini yang bantu kasih tahu Bu. Namanya kelompok saya Sini. Sini. Iya. Iya. Nanti kita presentasi ya. Makanya untuk ini sebagai bahan kita untuk presentasi nanti. Ya, makanya harus sepenuhnya harus diisi semua. Itu kewajiban berarti yang lakukan siswa. Ada yang bingung ngerjainnya nggak? Aman ya? Bisa ya berarti? Sip. Ibu yakin kok anak-anak ibu di ruangan ini pasti bisa ngerjainnya. Ada kelompok yang udah loh, kelompoknya Irul. Iya. Jadi yang lain harus segera menyusul ya. Yang penting diperhatikan, jawabannya juga tidak boleh asal-asalan. Jawabannya yang benar. Ingat, jangan sampai ada yang tertukar antara hak dan kewajiban.
Kapan tulis? Kapan tulis? Baru berapa? Ya, 2 lagi ya, Nak ya. Boleh saling diskusi misalkan. Ya. Nah, berarti 4 lagi ya. Ayo, 5. Berarti ada 5 lagi. Ada 10 semuanya. Ini udah 6, berarti kurang 4 lagi. Ayo, hak. Tadi ada banyak kok. Hak sebagai anak di rumah. Anak. Ayo, 3 lagi. Bisa kok, bisa. Itu contoh ya, Nak ya. Bentuknya, ya bentuk dari hak dan kewajiban. Oke, waktunya sebentar lagi. Ayo diisi yang belum, segera diisi. Ya. Karena kita akan melaksanakan presentasi dari hasil pengerjaan kelompok yang telah kalian lakukan. Sudah? Belum. Yang sudah kita tunggu teman-temannya yang lain yang belum. Satu menit lagi ya. Ayo, waktunya. Sebentar lagi. 2 lagi, Nak. 2 lagi. Ayo, sudah? Sudah ya? Oke, baik. Ayo, segera dikerjakan. Kalau sudah? Sudah ya? Sudah? Oke. Ayo, Nak. Sudah? Kita akan presentasi ya, masing-masing kelompok akan presentasi di depan terkait hasil pengerjaannya.
Yang selesai duluan itu kelompoknya kelompok 4. Jadi kelompok 4 yang presentasi terlebih dahulu. Ayo silakan kelompok 4. Nah, yang tidak presentasi silakan disimak, diperhatikan, dan juga boleh bertanya terkait presentasi temannya yang ada di depan. Silakan. Sini. Jangan lupa dibuka lalu disampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo yang lain tidak boleh asik sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pekerjaan kami mendapatkan fasilitas yang layak. Yo yang lain disimak. Mendapat kursi Mendapatkan kursi kursi. menanamkan kipas angin, Kipas angin. mendapatkan meja, dan ilmu, Yang lain diperhatikan. Mendapatkan papan tulis. Coba Irul, ini adalah salah satu bentuk contoh apa? hak Hak. Hak apa? hak sebagai siswa di sekolah. Hak sebagai siswa di sekolah. Di sini kelompok Irul menuliskan mendapatkan fasilitas yang layak. Itu benar atau salah, Nak? Hak. Benar. Benar ya? Berarti kelompok Irul benar mendapatkan fasilitas yang layak. Terus apa lagi, Irul? Mendapatkan lemari, Mendapatkan lemari. Benar atau salah? Benar. mendapatkan kelas, Mendapatkan kelas. mendapatkan baju, mendapatkan celana. Ya, kalau misalkan sekolah tidak memberikan kita kelas, berarti nanti kita nggak bisa apa? Nggak bisa belajar. Ya. Nah, dengan adanya mendapatkan fasilitas yang layak ini, kemudian mendapatkan juga fasilitas ilmu di sekolah, itu salah satu bentuk hak kita sebagai siswa di sekolah ya. Jadi dari kelompok Irul sudah sangat lengkap, ia menjelaskan, memaparkan hasil dari bentuk hak sebagai siswa di sekolah. Coba diperhatikan, sudah ada 10 lengkap atau belum? Sudah, tidak ada yang kosong? Tidak ada. Paham dari materi yang disampaikan kelompok Irul terkait? Paham? Paham, good job. Ya, silakan ditutup. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, Nak. Ayo, selanjutnya kelompok 1. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Yo yang lainnya diperhatikan ya. Ayo dibuka dulu, Nak, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hak sebagai Siswa di sekolah. siswa di sekolah. Yang pertama ada Mendapatkan pendidikan yang layak, ya, mendapatkan fasilitas yang baik, ya, mendapatkan meja dan kursi, ya, mendapatkan papan tulis, ya. mendapatkan ilmu, mendapatkan kelas yang nyaman, mendapatkan kipas, mendapatkan tas, Mendapatkan alat tulis, mendapatkan buku. Benar ini? Benar ya, Nak ya? Sudah lengkap 10? Sudah? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan ya? Jelas? Jelas ya, ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Nak, untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berjudul tentang Kewajiban sebagai anak di rumah. kewajiban sebagai seorang anak yang ada di rumah. Yang pertama ada Menjaga kebersihan rumah. Menghormati orang tua. Bertanggung jawab atas barang pribadi. Membantu orang tua. Mencuci piring setelah sehabis makan. Menyapu saat halaman kotor. Mengepel saat lantai kotor atau ada debu. Membereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Memberi makan pada hewan peliharaan. Mengerjakan pekerjaan rumah. ya. Jadi kewajiban sebagai seorang anak. Contoh di sini kelompok 2 mengisi menyapu saat halaman kotor. Benar atau salah ya? Benar ya. Kalau kewajiban itu sesuatu yang dilakukan. Sudah sangat lengkap. Ada 10, tidak ada tabel yang kosong. Ya. Ditutup kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak Tentang? sebagai anak di rumah. 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 3. Mendapatkan makanan yang layak dan sehat. Yang lainnya diperhatikan. Mendapatkan bimbingan dari orang tua. 7. Mendapatkan baju yang layak. 8. Mendapatkan bekal. 9. Ya, di sini berarti kelompok 3 itu tentang apa? Tentang apa, Nak? Hak Anak sebagai anak di rumah. hak sebagai anak di rumah. Berarti hak ini tentang apa? Hak itu apa? Sesuatu Yang diterima. yang diterima setelah menjalankan kewajiban, ya. Di sini sudah contohnya dari kelompok 3 mendapatkan kasih sayang. Benar atau tidak? Benar ya, sudah lengkap 10 sudah. Ya. Sekarang ditutup kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir kelompok 5. Ya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berjudul Kewajiban sebagai siswa di sekolah. ya. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Tidak mengobrol saat jam pelajaran. Tidak Tidak berjalan-jalan saat pelajaran dimulai. Tidak makan saat pelajaran. Ya. Tidak mengganggu teman saat jam pelajaran. Mengerjakan tugas dengan serius. Melaksanakan piket kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak mencontek teman. Tidak bermain bersama teman saat jam pelajaran. pintar. Dah selesai. Silakan ditutup, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, dari hasil pengerjaan soal tadi yang sudah Ibu bagikan masing-masing tiap kelompok, berarti sudah paham ya tentang kewajiban dan hak? Sudah paham atau belum? Tidak ada yang bingung lagi kan tentang perbedaannya? Tidak ada? Jadi kalau ada yang bertanya apa itu bedanya hak dan kewajiban, sudah tahu? Sudah tahu? Sudah? Pintar. Nah,
Selanjutnya, Ibu tanya, belajar materi hak dan kewajiban ini senang atau tidak? Senang. Tidak sedih, tidak ada yang sedih kan belajar tentang hak dan kewajiban? Tidak ada. Nah, baik, berarti kalau senang, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu. Jadi ini bukan kelompok ya, individu, masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan. Tidak ada yang diskusi. Tidak ada yang diskusi. Tidak ada yang diskusi ya. Nama dan kelas diisi. Tidak ada yang diskusi, masing-masing nak ya, masing-masing dikerjakannya masing-masing. Ayo diisi. Ya, pakai hukum. Dia mengikuti, menjalankan. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh dikumpul. Ya? Sudah? Nah. Sudah? Ya. Ya. Siapa lagi? Ada yang sudah? Yuk. Yuk. Sini. Udah? Satu lagi. Ayo diisi. Ayo. Ayo. Sudah? Dikumpul nak? Dikumpul. Ayo. Satu lagi. Sudah? Ya.
Sudah nak, sudah ya. Sudah. Sudah. Sudah nak. Udah ya, udah selesai semua ya berarti. Udah. Udah. Sudah. Udah ya, sudah semua. Ya. Sudah semua ya? Baik, kalau semuanya sudah mengerjakan soal, di sini Ibu akan menyimpulkan terkait dari materi hak dan kewajiban. Jadi perbedaannya apa tadi? Hak tadi nak? Kewajiban? Kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Yang terlebih dahulu yang mana? Kewajiban. Yang setelah melaksanakan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Boleh tidak menuntut hak dulu baru sebelum mendapatkan kewajiban? Tidak? Tidak boleh ya. Tidak boleh menuntut kewajiban ke hak kalau kita belum melaksanakan kewajiban. Pinter ya. Nah, Ibu tanya senang belajar nggak? Senang tidak belajar hak dan kewajiban? Senang, senang ya. Kenapa? Jadi tahu. Kalau sebelumnya tahu nggak hak dan kewajiban sebelumnya ada beda atau sama? Tadi sama. Setelah kita mempelajari ini, kita jadi tahu kalau hak dan kewajiban itu berbeda. Baik. Nah, selanjutnya sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan disiapkan hal untuk baca doa. Silahkan Irul dipimpin doa. Robbal alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Robbal alamin. Baik, Ibu tutup. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.